Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Zainal Mabrur ditemani Muhammad Miftah Baihaqi akan mempresentasikan Desa Kelurahan Caturharja Sleman. Pokok pembahasan pertama yaitu profil desa, demografi, lembaga, masalah dan potensi. Yang terakhir yaitu kondisi masyarakat, politik ekonomi sosial teknologi dan SWOT. Profil desa secara singkat berdasarkan maklumat nomor 16 tahun 1946 Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia Yogyakarta, Kesultanan dan Pakualaman tertanggal 11.04.1946, maka wilayah Kepaniwon Sleman 18 kelurahan juga melaksanakan penggabungan kelurahan 4 lama diantaranya Kelurahan Lama Medari, Kelurahan Lama Sanggrahan, Kelurahan Lama Kendangan, Kelurahan Lama Keceme. Untuk selanjutnya keempat, Kelurahan Lama meleburkan diri dan bergabung menjadi satu wilayah pemerintahan baru dengan nama Caturharja. Sedangkan pengisian lurah desa serta pamong desa diatur sesuai dengan maklumat nomor 15 tahun 1946 tanggal 11.04.1946. Untuk yang menjabat lurah desa pemerintahan baru Kelurahan Caturharja adalah Bapak Raden Radio Diwiryo dari berdirinya Kelurahan Caturharja hingga tahun 1970. Alamat Malang, Kelurahan Caturharja, serta semua pamong desa Caturharja diangkat atau dilantik pada tanggal 12.08.1952. Dikarenakan adanya perpindahan balai desa dari Malangrejo ke Ngangklik Caturharja. Kemudian geografi. Geografi Kelurahan Caturharja adalah Desa Caturharja adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Caturharja terhampar di atas dataran luas 702 hektar yang terdiri dari 108 RT dan 48 RW. 19 dari 20 pedukuhan yang ada terdapat di sebelah selatan Jalan Raya Yogyakarta Magelang atau di sebelah kiri jalan yang menghubungkan kota Yogyakarta dan kota Magelang. Apabila kita berangkat dari Yogyakarta menuju Magelang, jalan masuk Desa Caturharja ditandai dengan sebuah gapura yang juga merupakan pintu masuk pedukuhan Jetis. Desa ini berbatasan langsung dengan Jalan Magelang di sisi barat utara. Berikut diantaranya 20 dusun. Kemloko, Ngangkruk, Ganjuran, Medari Gede, Jetis, Medari Cilik, Brisen, Sidorejo, Sanggrahan, Nambongan, Mangunan, Ngemplak, Kendangan, Dalangan, Klumprit, Malangrejo, Bejen, Kleben, Keceme, dan Ngangklek. Mungkin presentasi selanjutnya akan dilanjutkan kepada Mas Haki. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang data demografi dari diagram-diagram. Yang pertama, pekerjaan. Dari diagram pekerjaan, hampir sekitar
3.393 belum bekerja. Buruh harian lepas 3.195, buruh harian pelajar mahasiswa 3.177, pengurus rumah tangga 2.722, karyawan swasta 1.416, buruh tani 1.058, wira swasta 610, PNS 306, pensiunan 284, petani 143, buruh 127, Polri 97, TNI 92, pedagang 50, wira swasta 45, karyawan BUMN 44, karyawan honorer itu sekitar 42, perangkat desa 33, industri 26, dosen 25, perawat 18, dan lainnya 15. Terus untuk pendidikan sedang ditempuh. Yang pertama, tidak sekolah sekitar 88 dari 10%, yang sedang SLTP atau sederajat sekitar 3 dari 10%, yang S1 sederajat sekitar 1% dari 10%. Untuk diagram agamanya hampir mayoritas yaitu agama Islam dengan jumlah 16.321. Yang kedua yaitu Kristen 144, Katolik 524, Hindu 1, Buddha 1, Konghucu 12, total 17.962. Untuk selanjutnya rentan usia di bawah 1 tahun itu sekitar jumlahnya yang terbaru sekitar satu dari diagram itu. Yang nomor 2 tahun sampai dengan 4 tahun 361, 5 tahun sampai dengan 9 tahun 1084, 10 sampai dengan 14 tahun 1217, 15 sampai dengan 19 tahun 1330, 20 sampai dengan 24 tahun sekitar 1306, 25 tahun sampai dengan 29 tahun 1218, 30 sampai dengan 34 tahun 1041, 35 sampai dengan 39 tahun 1110, 40 sampai dengan 44 tahun 1379, 45 sampai dengan 49 tahun 1357, 50 sampai dengan 54 tahun 1402, 55 sampai dengan 59 tahun 1087, 60 sampai dengan 64 tahun 813, 65 sampai dengan 69 tahun 716, 70 sampai dengan 75 tahun 530, di atas 75 tahun 1257, dengan total 17.962. Untuk jumlah penduduk hampir 17.962. Untuk pendudukan berdasarkan jenis kelamin, untuk jumlah laki-laki sekitar 8.529, untuk perempuan 8.475, dengan total 17.962. Untuk lembaga masyarakat desa, lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa Toraja meliputi LPMK, TPKK, Karang Taruna, RT RW, Limnas, dan Posyandu. Untuk masalah dan potensi akan dijelaskan oleh Muhammad Zainal Mabrur. Baik, dilanjut ke masalah dan potensi. Pertama yaitu banyaknya jalan kelurahan di wilayah pemukiman penduduk yang mengalami kerusakan. Nah, itu berpotensi dengan adanya tenaga gotong royong masyarakat itu sendiri. Yang kedua, di beberapa lingkungan perumahan penduduk, kelurahan tidak sehat atau tidak layak huni. Nah, itu memiliki potensi
ibu PKK, kader-kader di kelurahan, dan pos kesehatan kelurahan. Ketiga, banyaknya anak-anak dan lansia yang terkena penyakit menular anak dan lansia, seperti batuk, pilek, dan lain halnya. Nah, itu memiliki potensi di pos kesehatan kelurahan, posyandu, kader posyandu. Yang keempat, banyaknya lahan atau pekarangan rumah penduduk yang tidak termanfaatkan dengan baik. Nah, itu ada potensi pekarangan rumah, kader kelurahan, petani. Kelima, minimnya sarana prasarana dan teknologi tepat guna untuk kegiatan pengembangan dan pengelolaan pasca panen. Nah, itu potensinya lahan persawahan, kelompok tani, hasil panen. Keenam, misal mahalnya harga bahan atau pakan ternak dan peralatan untuk mengembangkan peternakan. Nah, itu potensinya lahan peternak. Ketujuh, sulit atau mahalnya harga bibit dan pupuk. Nah, itu potensinya hasil pupuk kandang kelompok. Terakhir, minimnya sarana dan prasarana pendidikan usia dini dan TK. Potensinya lokal guru pengajar. Kemudian kondisi masyarakat, politik, ekonomi, sosial, teknologi. Politik di Desa Caturharjo sama seperti desa-desa lain pada umumnya yang melakukan pemungutan suara pada pemilihan kepala desa Pilkades. Perekonomian yang berada di Desa Caturharjo terdapat beberapa macam, yaitu seperti BUMDes, sarana perdagangan, pasar tradisional, pabrik-pabrik, peternakan, pertanian atau perkebunan, dan beberapa UMKM di wilayah desa tersebut. Perekonomian di desa saat ini telah berada pada pembangunan kolektif dengan memanfaatkan potensi dan melibatkan masyarakat sebagai bentuk swadaya dan pemberdayaan masyarakat di Desa Caturharjo itu sendiri. Adapun sosial yang berada di Desa Caturharjo yaitu memiliki solidaritas yang tinggi dengan dibuktikan adanya gotong royong, ibu-ibu PKK, posyandu, kelompok tani, karang taruna, dan lain halnya. Terakhir, teknologi yang berada di Desa Caturharjo juga tidak berbeda dengan desa-desa lain. Pemanfaatan teknologi dilakukan masyarakat Desa Caturharjo untuk melakukan berbagai hal yang positif. Secara mendalam mengenai komunikasi teknologi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Caturharjo dalam membangun Desa Caturharjo itu sendiri. Hal ini akan melihat aktivitas komunikasi pembangunan berbasis teknologi yang dilakukan warga Desa Caturharjo, serta bagaimana hasilnya. Metode yang dilakukan dalam penelitian menggunakan metode studi kasus, karena berfokus pada komunikasi pembangunan di Desa Caturharjo. Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Caturharjo telah memanfaatkan kekuatan organisasi, teknologi untuk melakukan aktivitas dalam membangun desa, dan penelitian stakeholder sehingga dapat membuat masyarakat setempat mandiri. Kemudian Mas Haki. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strength, weakness, opportunities, dan traits. Untuk pertama, dari kekuatan atau bahasa Inggrisnya strengths merupakan kondisi kekuatan yang terdapat di dalam masyarakat di Caturharjo. Di antaranya yang pertama,
terdapat berapa titik untuk ruang terbuka hijau. Yang kedua, terdapat industri rumah tangga baik makanan maupun kerajinan. Yang ketiga, aktivitas industri rumah tangga yang dilakukan ibu-ibu dapat berpotensi masuknya program-program pemberdayaan dalam sektor ekonomi. Yang keempat, terdapat sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang telah disertifikasi dalam bidang pengolahan sampah menjadi kerajinan dan kerajinan batik jemputan. Yang kelima, Kelurahan Jatoraja sering mengikuti pameran yang penampilan kerajinan daur ulang sampah. Untuk kelemahan atau weakness-nya merupakan kondisi kelemahan yang terdapat di dalam masyarakat Kelurahan Jatoharjo antara lain. Yang pertama, kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Yang kedua, ruang terbuka hijau kurang tertata dengan baik. Yang ketiga, tidak ada area bermain anak sehingga anak banyak bermain di sungai atau jalan pemukiman. Yang keempat, jalan di tepi bantaran sungai terlihat kumuh karena banyak barang-barang yang tidak tertata rapi di depan rumah. Yang kelima, belum ada samping tank komunal, limbah rumah tangga langsung terbang ke sungai. Yang keenam, belum ada sistem pengolahan sampah. Yang ketujuh, belum ada sistem pengolahan sampah sehingga masyarakat masih sering buang sampah langsung ke sungai. Yang kedelapan, kerajinan rumah tangga kurang berkembang, belum dipasarkan lebih lanjut. Yang kesembilan, adanya beberapa titik kerusakan pada tulut permukiman dan talut. Yang ke-10, sistem drainase dan sanitasi belum berfungsi dengan baik sehingga mengakibatkan genangan air di pemukiman warga. Yang ke-11, kerusakan jalan menuju pemukiman menyebabkan genangan air dan terlihat kumuh. Untuk peluang opportunis merupakan kondisi peluang masyarakat Kelurahan Jatoharjo yang akan berkembang di masyarakat yang akan datang, antara lain yang pertama, keberadaan kawasan prioritas yang dekat dengan kawasan Jalan Magelang memungkinkan kawasan ini dapat menjadi kawasan penunjang wisata kota alam, kota Sleman. Yang kedua, letak kawasan prioritas dekat dengan kawasan pedagang yang ramai, Jalan Magelang. Yang ketiga, Kelurahan Jatoharjo berada di tepi Jalan Magelang yang merupakan lokasi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan pemasaran kawasan. Yang keempat, adanya tempat produksi industri makanan dan kerajinan yang potensial untuk dikembangkan. Yang selanjutnya, ancaman atau threats merupakan kondisi yang dapat mengancam masyarakat Kelurahan Jatoharjo dari lingkungan luar, antara lain banyaknya lahan masyarakat yang sudah dibeli oleh pengembang dari luar yang kemungkinan akan dibangun industri jasa atau perdagangan. Yang kedua, persaingan dengan industri kerajinan atau makanan lain karena dekat dengan kawasan wisata dan perdagangan, sehingga memerlukan strategi untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Yang ketiga, saluran drainase kota yang menyebabkan genangan di pemukiman warga. Yang keempat, bencana banjir lahar dingin ketika musim hujan dan bencana kebakaran. Mungkin saya akan balikan kepada Muhammad Zainal Mabrur. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami Muhammad Zainal Mabrur, Muhammad Miftah PHQ, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.